Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal kalam permulaan kata, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita kirim untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana besok di akhirat kelak nanti salah satu yang akan kita nanti salah satu yang kita harapkan, yang sangat-sangat kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, orang yang paling berhak mendapat syafaatku adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku, orang yang selalu mengingatku, selalu berselawat kepadaku. Karena itu hadirin mulia, mari kita selalu meningkatkan kualitas selawat kita juga untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, surat ini turun khususnya untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umumnya untuk kita seluruh umat beliau. Yang mana asbabul nuzul, salah satu sebab turunnya surat ini di mana saat itu Rasulullah baru saja kehilangan putra beliau. Meninggalnya putra beliau yang bernama Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sangat bersedih. Dan juga hadirin mulia, ketika itu para orang-orang Quraisy sekitar Mekah mencaci menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dulu di Jazirah Arab garis keturunan itu tergantung dengan seorang ayahnya. Dan saat itu Rasulullah telah tidak punya lagi anak laki-laki, sehingga tidak terputuslah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Mekah menghina mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sudah tidak ada lagi keturunan laki-lakinya, sehingga terputuslah nantinya garis keturunan dari beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah surat ini, surat Al-Kautsar, khususnya untuk Nabi Muhammad dan umumnya hadirin mulia untuk kita semua. Karena beliau adalah utusan Allah untuk kita seluruh alam. Inna a'tainakal kautsar. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad bahwasanya sesungguhnya kami, kata Allah, a'taina, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, inna a'tainakal kautsar, sebuah nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar berasal dari bahasa Arab katsirun, jamaknya kautsar.
yang berarti begitu banyak, sangat sekali banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Ketahuilah wahai Muhammad, bahwasanya aku kata Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepadamu. Dan umumnya hadirin mulia, untuk kita semua umat Rasulullah SAW, Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang atau nikmat kesempatan. Yang mana kata Rasulullah, dua nikmat ini sering dilalaikan oleh umat Rasulullah, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Hadirin, kalaulah kita saksikan saat ini, boleh kita lihat di rumah sakit hadirin yang mulia, banyak sekali orang-orang yang tergeletak lemah. Tidak mampu mereka untuk melakukan aktivitas, tidak mampu mereka untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan di antara mereka yang makan dan minumnya harus melalui infus mereka. Sedangkan kita saat ini hadirin mulia, Allah beri kita nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang mana dua nikmat ini sering dilalaikan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin mulia, kita perbarui selalu syukur kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan sangat sekali banyak nikmat-nikmat kata Allah. Kemudian di ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah solat atau kerjakanlah solat kata Allah. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah diantaranya adalah kita mengerjakan solat, menegakkan solat, mendirikan solat. Dan diantara amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah as-salatu fi waqtiha. Ada 3 amalan hadirin mulia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama as-salatu fi waqtiha. Yang pertama adalah solat tepat pada waktunya. Jadi kita melaksanakan solat hadirin mulia, baik itu solat wajib, solat sunnah, itu salah satu bentuk syukur kita. Bentuk kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan tadi. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah kata Allah SWT. Kita dianjurkan hadirin mulia untuk melaksanakan ibadah kurban. Kita pasang niat sama-sama hadirin mulia, kita pasang niat di hati kita untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Kalaulah kita memang masang niat di hati kita, kita bisa nyicil hadirin mulia, kita bisa nyicil sedikit demi sedikit, kemudian kita bisa ikut kurban. Dan alhamdulillah di Masjid Raya Al-Istiqomah insyaallah telah siap insyaallah ada sekitar 5 ekor sapi. Dan bagi jamaah yang mau ikut kurban di Masjid Raya insyaallah bisa langsung menghubungi pengurus. Karena itu hadirin mulia, wanhar, berkurbanlah, dan berkurban itu juga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah misalkan kita langsung ingin berkurban tanpa ada usaha, tanpa ada niatan yang tulus, maka rasanya sangat berat hadirin mulia. Sekitar 2.800.000 atau 2.700.000 atau 2.900.000 atau 3 juta, rasanya berat. Tetapi kalaulah kita nyicil sedikit demi sedikit, insya Allah dalam setahun terkumpul hadirin mulia. Kita pasang niat di hati kita wanhar, karena itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar, dan orang-orang yang tidak mau mengikutimu, kata Allah, wahai Muhammad, orang-orang yang tidak mau mengikutimu itulah orang-orang yang terputus, itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Karena itu hadirin mulia, salah satu bentuk syukur kita di dalam ayat ini, Allah menganjurkan kepada kita untuk selalu menjaga salat, dan juga mari kita sama-sama untuk berkorban. Dan sebentar lagi insyaallah kita akan melaksanakan kurang lebih beberapa minggu lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Mari kita sama-sama niat di hati kita untuk melaksanakan itu, karena itu adalah salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dapat disampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.